Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat fasilitator saya Bapak Mahmud Kordun Husaini MPD, juga Ibu pengajar praktik saya Ibu Milah Nurmilah SPD. Perkenalkan, saya Erni Sumarni, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Bandung. Dan saat ini saya bersama dengan rekan saya. Perkenalkan, saya Bu Nopi Widiawati, guru kelas 2 di SD Cirate. Iya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktik supervisi akademik tahap pra-observasi. Oke, Assalamualaikum Bu Nopi, apa kabar untuk hari ini? Waalaikumsalam, baik, alhamdulillah Ibu. Iya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya karena sudah berpartisipasi dalam kegiatan supervisi yang nanti akan saya lakukan gitu. Nah, jadi nanti itu saya akan supervisi di kelas Ibu. Kalau berkenan ya, akan supervisi di kelas Ibu untuk melihat bagaimana jalannya kegiatan proses belajar mengajar begitu. Namun sebelumnya kita ngobrol-ngobrol santai dulu nih terkait rencana yang akan Bu Novi lakukan di supervisi nanti. Ya Ibu, terima kasih ya. Dengan supervisi ini nanti akan menambah pengalaman bagi saya gitu ya. Nah, namun sebelum kegiatan observasi nanti dilakukan, ada yang ingin didiskusikan terlebih dahulu bersama Ibu. Nah, terkait bagaimana kegiatan belajar mengajar di kelas saya nanti seperti itu. Oke, boleh. Kalau boleh saya tahu nih, kira-kira capaian apa yang ingin Ibu Novi dapatkan dari obrolan kita saat ini? Ya, saya harap pada hal-hal positif, misalkan dengan penguatan, ada juga pencerahan. Nah, setelah di diskusi ini terkait rencana pembelajaran yang akan dilakukan nanti, seperti itu Ibu. Oke, baik. Ibu itu ngajar di kelas 2 ya Bu ya? Iya, betul, di kelas 2. Berarti untuk sekarang itu sedang tema 8 mungkin ya? Iya, betul, tema 8. Iya. Nah, untuk kegiatan observasi nanti nih, kira-kira materi apa yang akan dipelajari oleh anak-anak Ibu nanti? Nanti rencananya siswa-siswi saya akan mempelajari tentang waktu Ibu. Waktu, nah bagaimana mereka membaca dan menentukan tanda waktu itu, terus juga mereka bisa gitu ya menentukan tanda waktu yang ditunjukkan pada jarum jam seperti itu. Oke, berarti nanti materinya itu tentang waktu ya. Iya, Oke. betul. Nah, terkait materi itu nih, pasti kan ada tujuan pembelajaran yang hendak dicapai ya. Kira-kira tujuan pembelajarannya apa tuh Bu? Tujuan pembelajarannya itu yang pertama ada dengan mengamati gambar jam itu, siswa dapat mengenal satuan baku untuk mengukur waktu dengan benar. Terus juga yang kedua ada dengan tanda waktu yang ditunjukkan jarum jam, siswa itu dapat membaca dan menentukan tanda waktu yang ditunjukkan jarum jam dengan tepat, seperti itu. Oke, baik. Jadi kalau bisa saya ulang, tujuan pembelajarannya ada 2 kira-kira ya. Iya, ada 2. Yang pertama, siswa itu mengenal satuan waktu, kemudian mereka juga dapat membaca dan menentukan waktu berdasarkan jarum jam mungkin ya. Iya, seperti itu, betul. Iya, baik. Nah, dari tujuan pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira area apa nih yang ingin Ibu kembangkan? Nah, seperti tadi tujuan pembelajarannya kan mengenal satuan baku untuk mengukur waktu ya dengan benar. Nah, saya itu ingin meningkatkan pemahaman siswa mengenai waktu yang benar gitu ya. Kemudian siswa juga dapat membaca dan menentukan tanda waktu yang ditunjukkan jarum jam dengan tepat, seperti itu Ibu. Oke, jadi area pengembangannya lebih kepada bagaimana mereka memahami waktu gitu, juga bisa membaca, menentukan waktu berdasarkan arah jarum jam gitu ya. Iya. Oke, baik. Nah, selanjutnya nih kalau boleh saya tahu, apa saja sih yang sudah Ibu Novi persiapkan untuk kegiatan kita nanti? Nah, saya sudah menyiapkan RPP Ibu yang memuat pembelajaran
diferensiasi. Oke. ya seperti itu ya Ibu. Oke. Juga saya juga di sela-sela pembelajaran akan memunculkan KSE-nya. Mm-mm. KSE ini Iya. Bu, sesuai dengan praktik baik gitu ya yang Iya. sudah Ibu bagikan waktu lalu. Nah, Oke. seperti itu Ibu. Iya. Jadi akan menyiapkan RPP, sudah menyiapkan RPP Iya. yang berdiferensiasi Iya, ya selain dengan itu juga saya siap mempersiapkan berbagai media belajar baik berupa bantuan video pembelajaran dari YouTube, Mm-mm. ada juga gambar jam Mm-mm. dengan tanda waktu yang berbeda-beda. Tak lupa juga saya pun menyediakan alat peraga jam langsung supaya bisa memfasilitasi kegiatan belajar siswa-siswi saya di kelas. Wah, Gitu. sudah ini ya, sudah persiapannya sudah banyak ya. Ada RPP-nya yang Iya. berdiferensiasi tadi ya. Betul. Kemudian memuat KSE tadi ya. Iya. Dari medianya juga sudah banyak ya, video, apalagi gambar dan ada jam langsung iya, tadi ya. alat peraga Oke, langsung iya seperti baik. itu. Ada yang lain lagi selain itu yang sudah dipersiapkan? Oh, selain itu juga saya mempersiapkan ada LKPD. Oh, LKPD. LKPD yang berisikan gambar-gambar jam dengan tanda waktu yang berbeda-beda seperti itu. Ada juga asesmen untuk menilai kegiatan belajar siswa saya juga nanti di kelasnya. Oke. Alhamdulillah sudah terlihat sudah matang ya. RPP-nya sudah, medianya sudah, sampai LKPD dan assessment juga sudah Ibu persiapkan. Nah, selanjutnya nih, sekarang terkait strategi ya. Strategi yang akan Ibu gunakan untuk kegiatan pembelajaran nanti itu seperti apa? Siswa saya kan belajar tentang waktu ya, bagaimana mereka memahami, bisa membaca dan menentukan waktu berdasarkan jarum jamnya kan ya. Nah, strategi yang akan saya gunakan adalah dengan pembelajaran Iya, nah itu berdiferensiasi, khususnya diferensiasi konten dan prosesnya. Nah, karena memang siswa saya itu beragam nih, Bu. Misalkan dari gaya belajarnya, terus juga ada yang visual, ada yang auditori seperti itu dan kinestetik. Nah, jadi saya itu menyediakan media yang bisa memfasilitasi mereka supaya gaya belajar mereka itu bisa berjalan dengan baik gitu ya. Seperti saya menyiapkan video yang berisi nyanyian, misalkan nyanyian tentang materi yang akan saya bahas tentang jam, misalkan seperti itu. Ada juga gambar-gambar tentang jam, nanti kan misalkan saya persiapkan juga. Terus sampai saya juga menyiapkan jamnya langsung, alat peraga jam langsung gitu nanti di kelas itu. Oke, wah, berarti strateginya sudah sangat berdiferensiasi sekali ya, karena mengingat kelas Ibu itu gaya belajarnya beragam tadi ya. Ada yang auditori, ada yang visual, ada yang kinestetik. Jadi dipersiapkan untuk supaya gaya belajar yang berbeda-beda itu terfasilitasi dengan baik. Iya, betul. Oke, baik. Nah, setelah tadi saya mendengarkan berbagai persiapan, terus strategi yang akan Ibu gunakan nanti gitu. Ada tidak hal lain yang ingin Ibu tambahkan? Nah, secara umum saya juga sudah mempersiapkan, merancang dengan insya Allah gitu ya Ibu ya, semaksimal mungkin. Nah, hanya saja ada yang menjadi kekhawatiran saya ketika proses pembelajaran berlangsung. Misalnya ketika siswa saya lagi mempraktekkan atau misalkan menggunakan alat peraga, nanti siswanya Oke, jadi Ibu itu pada intinya akan melaksanakan apa-apa yang sudah direncanakan gitu ya. Nah, sebelum obrolan kita diakhiri nih, kira-kira hal apa sih yang Ibu dapatkan, hal Ibu petik nih? Iya. Ya, jadi setelah kita ngobrol-ngobrol ini,
Nah, saya jadi lebih pede untuk diobservasi seperti ini bersama Ibu gitu ya. Dapat inspirasi juga bagaimana trik agar pengelolaan kelas yang saya lakukan di kelas saya bisa berjalan dengan baik seperti itu. Seperti tadi sering menyelipkan KSE pada kegiatan pembelajaran nanti seperti itu. Oke, ya, jadi ada hal banyak hal ya, Nah, banyak hal iya positif, seperti itu. pedenya itu loh ya. jadi, Oke. jadi lebih percaya diri gitu. Kan dari awalnya tuh kayak, aduh gimana nih, takut gitu iya, ya, iya, takut. Betul. Seperti itu takutnya tuh. Kalau misalkan sekarang bisa mendapatkan inspirasi gitu buat saya. Iya. Depannya lebih baik lagi seperti Iya, itu. iya. Oke. Rasanya sudah tidak sabar untuk melakukan supervisi. Saya juga nanti kan bisa sambil belajar dari temuan yang nanti kita temukan di kelas ya. Iya, baik. Sepertinya obrolan kita akhiri ya. Saya Iya. ucapkan terima kasih atas Iya, Ibu, waktunya. sama-sama. Oke, sampai ketemu nanti di kelas ya. Iya. Oke. Baik, Ibu.